bagi kaum muslimin. Semoga tetap sehat ya dan bisa melakukan satu orang kayaknya. Ya, perkuliahan dengan lancar. Dan mungkin perlu kami sampaikan ada perubahan jam perkuliahan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya mungkin, dan para dosen juga sudah mendapatkan informasi itu dari Prodi, sehingga waktu perkuliahan kita berkurang. Yang semula per SKS-nya 50 menit, sekarang tinggal 40 menit. Ya. Dan jam mulainya juga berubah, yang sebelumnya pukul 7, sekarang bergeser pada pukul 7.30. Jadi ya supaya situasinya tetap nyaman, ya, tidak ada masalah. Terus yang berikutnya terkait dengan informasi pelaksanaan perkuliahan yang kemarin masih belum fix ya, karena informasi tentang hybrid, tapi kelihatannya kalau hybrid juga kesulitan nih, karena fasilitas di ruangan juga masih belum mendukung, sehingga kita sepakati dulu untuk beberapa pertemuan awal di pasca UTS kita masih online dulu sambil melihat perkembangan. Nanti kalau misalnya memang disarankan untuk offline, maka saya minta teman-teman hadir di kampus untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Mungkin itu sebagai informasi awal dari saya. Tadi pagi saya mencoba untuk mengecek di Pak Syafri siapa yang presentasi, ternyata semua sudah presentasi. Dan ternyata setelah saya cek di RPS, sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-9 tentang model-model pengembangan kurikulum ya, pengelolaan proses dan pengelolaan SDM. Dalam pertemuan ini mungkin Pak Nadi bisa mengawali untuk mempresentasikan model-model pengembangan kurikulum. Kebetulan mohon maaf, device saya ada masalah Pak, yang laptop saya tidak bisa terkoneksi ke WA. Pak Nadi sakit nggih? Sebelum masuk ke model, saya ingin menyampaikan ini dulu ya, yang tipe kurikulum dulu yang pernah saya sampaikan. Monggo, monggo Pak. Ya, silakan Pak. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Iya Bapak. Ya Pak. Ya, nggih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sengaja ngawali dengan yang ini dulu ya, sebelum nanti mengenal banyak model pengembangan. Jadi tipe kurikulum itu harus Bapak Ibu kenali dengan mengenali beberapa tipe yang mungkin berhubungan dengan kurikulum nanti bisa mengembangkan atau model pengembangan kurikulumnya bisa diketahui. Oke. Nggak banyak ya, ini hanya 12 slide. Ini slide kedua ya. Yang pertama itu adalah written kurikulum. Jadi kalau dicermati ini ya. Jadi written kurikulum itu adalah ya apapun yang tercetak secara formal gitu ya, yang tertulis secara formal dan didokumentasikan dalam pengajaran. Berarti apa saja di written kurikulum itu ya, silabus dan turunannya itu adalah written kurikulum. Ya, makanya di kalimat kedua itu dikatakan this material can include an educator instruction document ya, dokumen pengajaran. Kalau itu seni mungkin film gitu ya. Jadi kalau terkait dengan pelajaran seni bisa jadi film ya, atau video gitu ya, teks, kemudian material lain yang mereka perlukan. Nah, kalau secara umum material seperti ini itu berasal dari ini ya, istilahnya larger school district itu berarti maksudnya itu ya dari luar, artinya bisa dari pemerintah ataupun semacam learning material yang sudah pakem atau yang sudah bagus ya, atau bahkan dari sekolah sendiri memiliki ciri khas.
Jadi beberapa negara itu memiliki lesson plan yang baku, katakanlah satu distrik gitu ya. Nah, kemudian tinggal guru menerapkan dengan berpedoman pada lesson plan itu. Nah, makanya kalau kami mulai ngajari di S1 itu, yang mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu paling tidak dari 8 orang, 7 orang, itu koleksi lesson plan-nya, perangkat pembelajarannya harus paling nggak diciptakan ya. Nanti bisa dipakai bersama saat praktek ngajar atau bahkan menjadi guru. Lah itu harapannya. Ya, itu sebagai dokumen written kurikulum. Nah, seringkali begini ya. Jadi di written kurikulum itu ini dikatakan dari kontrak or employ kurikulum spesialis. Jadi orang atau negara yang berhaluan written kurikulum itu ada ya tim khusus gitu ya, mengontrak, memperkerjakan ahli kurikulum. Nah, kalau Indonesia kan ya mayoritas dosen gitu ya, ataupun akademisi, nah sebagai kurikulum spesialis. Hanya saja kalau di kita itu kan modelnya hanya contoh ya, sifatnya contoh. Seperti kapan hari itu contoh untuk RPP 1 halaman kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah, jadi itu tadi written kurikulum ya, yang kedua itu sauk kurikulum. Coba ya gantian. Tadi kan saya memberikan analisis gitu ya dari teks yang ada. Coba sekarang gantian. Nah, Bu Risa ya pertama. Kira-kira yang bagaimana yang sauk kurikulum itu? Bu Risa, Ya, baik. persepsi ya silakan. Untuk yang tahu kurikulum ini, mungkin kalau menurut saya tahu kurikulum ini RPP itu mungkin Pak. Kalau yang diterapkan selama kalau pengalaman saya. Jadi kurikulum RPP. yang RPP atau praktek penggunaan RPP di kelas. Kan ya, kalau RPP tadi kan sudah ya, dikategorikan written kurikulum ya. Iya, Bapak. Jadi Ya, praktek penggunaan RPP di dalam ya, kelas. atau implementasi, bagaimana implementasi. Kalau saya tanya begini Bu Risa, apakah 100% RPP itu terlaksana, misalnya sudah direncanakan? Kalau saya pribadi, jarang sekali yang 100% Bapak. Jarang sekali. Lah sekarang kalau melihat ini 4 baris, 4 kalimat ini bagaimana? Less predictable, less standardized, also change based on type of the tools, teachers. Nah, berarti bagaimana? Jadi sangat sedikit prediksi atau standarisasi dari tipe kurikulum atau kurikulum ini atau dari RPP yang sudah dilakukan ini sangat pengimplementasiannya tidak bisa maksimal karena itu tergantung bagaimana cara dari pendidik itu sendiri atau bagaimana pengetahuan dari pendidik itu sendiri untuk melakukan can vary from one to the next. Jadi untuk pengimplementasiannya tergantung bagaimana dari pengetahuan atau kemampuan pendidik itu sendiri dalam menerapkan RPP yang sudah dibuat, Bapak. Ya, terima kasih Bu Risa. Jadi sebagai ilustrasi itu begini. Pak Arif Rahman lulus S1 sudah siap ya. Jadi berbagai RPP yang K13 yang belum kurikulum prototipe itu. Nah, pada kenyataannya di lapangan ini ya, apa yang sudah diskenariokan di RPP itu ya tidak sesuai harapan. Makanya kan ini kan less predictable gitu ya, less standardized. Nah, akhirnya Pak Rahman itu harus mengubah misalnya alat atau media yang digunakan ataupun langkah tahapan eksperimennya ya, model demonstrasinya. Nah, itu yang dinamakan dengan sauk kurikulum. Jadi seorang pengembang kurikulum harus memikirkan itu. Gitu ya. Jadi faktanya kalau diimplementasikan itu tidak ya
tidak seindah apa yang ditulis dalam written curriculum. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Ini yang kedua. Itu adalah tahu kurikulum. Sehingga nanti Anda kalau mengembangkan model kurikulum ya harus memikirkan ini setidaknya sudah dua hal ya, sudah dua hal ya. Oke, sekarang kita yang ketiga ya, namanya supported curriculum. Ini hanya ada 3 kalimat ya. Saya ingin Mas ini Izur ya. Nah, Mas ya, ada Pak Izur ada ya? Nah, silakan. Oke, ayo. Nah, ini supported curriculum yang bagaimana ya kalau mengacu 3 kalimat ini ya. Jadi kalau yang supported kurikulum ini yang pertama itu mengembangkan perangkat pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan bisa digunakan di luar kelas. Perangkat pembelajaran tadi bukannya yang sudah written kurikulum tadi. Iya kan? Tadi kan sudah written kurikulum ya perangkat pembelajaran kalau di kita ya turunan silabus dan turunannya. Nah, berarti yang ini apa sebenarnya? Praktek ya Pak ya? Supported itu apa sih? Dukungan Pak. Dukungan. Meliputi apa? Additional tool itu apa? Resources, learning experiences. Iya, jadi perangkat alat tambahan. alat media Iya, tambahan, sumber bahan bacaan, iya kan? Kan bisa cetak, bisa digital, itu resources ya. Ataupun pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar dari mana yang ditemukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi tadi sudah ada written kurikulum. Lah, fungsi dari supported kurikulum itu adalah perangkat pendukung dari written kurikulum. Ya bisa alatnya, medianya, textbooknya. Kemudian kalau ingin memperoleh pengalaman belajar di luar kelas itu pakai field trip. Ya nanti setiap siswa membawa catatan lapangan, bawa field note. Nah itu kan dulu Pak Eko itu sering ngajak mahasiswa ya sebelum pandemi itu ya, saya tahu juga ya. Saya juga itu ke mana Pak dulu yang saya tahu itu ke Gunung Kelut ya. Nah, ya. Itu Pak Eko sudah menerapkan ini supported curriculum, ya kan? Artinya tidak hanya inside the class, tapi outside, gitu ya. Nah, berbagai software teknologi lah, misalnya nanti PET itu kan sudah umum ya lah. Kemudian di kelas Anda itu ada aplikasi berbasis Android sendiri. Nah, ini bagian dari supported curriculum. Nah, sekarang pertanyaannya begini ya terkait supported curriculum. Pemerintah itu tentunya sudah memikirkan ada istilah atau frase supported curriculum. Tapi mereka itu kan hanya apa ya, mengambil nilai rata-rata ya. Dinormalkan itu seperti ini. Pokoknya nanti ya anggap aja Indonesia itu seperti ini kan gitu. Tapi faktanya kalau di NTT, di Papua, ya itu masih jauh dari software and teknologi ya. Tahun 2000 apa ya 2015 kalau nggak salah ya itu saya kok 15 2005 2006 ya 2006 ya masih dosen baru itu kan pernah dimintai tolong untuk ini ya melihat penggunaan alat-alat baru itu di sekolah di Surabaya saat itu ya ternyata tidak semua digunakan ya waktu itu pemerintah kota itu kerjasama dengan Pesona Edu. Jadi guru-guru itu saat itu lebih tertarik pada hal baru yang tadi sudah difasilitasi Pemkot ya, Dignas Surabaya. Karena apa? Pikirannya guru-guru alat yang di lab itu yang dari Pudak, kemudian dari tempat yang lain itu kan harus nyeting dulu. Sementara penggunaan ICT waktu itu kan sesuatu yang luar biasa. Lah, itu adalah bentuk-bentuk supported curriculum yang Pesona Edu itu dioptimalkan dengan baik, tapi yang justru alat-alat ya rutin di kelas itu tidak digunakan saat itu ya. Jadi beberapa sekolah ya, jadi ternyata ya alasan itu. Nah, itu adalah bagian dari supported curriculum. Bahkan gurunya, kemudian individu yang lain yang terlibat dalam pembelajaran itu juga sebagai komponen atau supported curriculum.
Jadi mudah-mudahan sudah tahu bedanya ya. Jadi nanti kalau mengembangkan model itu pikirkan ada istilah written curriculum, tahu kurikulum, supported kurikulum. Baik, sekarang Pak satunya, Pak siapa tadi? Pak Furkon. Nah, ya, ayo. Assess kurikulum itu yang bagaimana? Baik, penilaian kurikulum ini Pak ya. Bisa menggunakan Bukan tes. penilaian kurikulum yang di-assess atau bagian kurikulum yang dinilai. Gitu ya. Nah. Iya, baik Bapak. Bagian kurikulum yang dinilai bisa menggunakan di sini bisa tes atau menggunakan kuis misalnya untuk menentukan jenis metode yang digunakan oleh murid siswa. Begitu mungkin Bapak. Ya, jadi begini loh ya. Tadi kan sudah tahu ya materialnya, dukungan terhadap kurikulum itu supaya berjalan. Nah, sekarang pengembang kurikulum itu harus memikirkan, dan nanti bagian mana atau teknis untuk mengaksesnya bagaimana, untuk mengevaluasinya bagaimana. Ya, untuk itu harus dipikirkan ya. Kalau yang terakhir ini kan fokus pada literasi numerasi. Kemudian jenis-jenis apa soal AKM itu kan ditentukan kan. Ada model BS, ada simple multiple choice, ada multiple choice kompleks gitu ya. Ada IC ya kan. Nah, itu menjodohkan juga ada. Nah, itu juga bagian dari assess kurikulum. Nah, harapannya itu ada variasi teknik gitu ya. Makanya di situ number of different assessment technique. Jadi guru atau pengembang kurikulum itu harus tahu berbagai teknik itu. Saat ini jarang loh ya, guru itu membuat soal menjodohkan. Ya sebelum ini yang AKM itu di launching, cenderung kan pilihan ganda sederhana. Bahkan pilihan ganda kompleks itu jarang. Justru yang pilihan ganda kompleks meskipun milih atau menjodohkan, ya misalnya 10 item butir, tapi di opsinya itu ada 20, ya sudah luar biasa peserta didik ya. Nah itu merangsang higher order thinking ya, berpikir tingkat tinggi. Nah itu harus dipikirkan oleh pengembang kurikulum. Sehingga nanti di antara 11, ini kan 12 slide ya, 11 macam ini kurikulum nanti, jangan sampai Anda tidak melebihi 50% kriteria yang dimaksud itu ya. Jadi harus consider itu. Nah, yang sekarang ini adalah assess kurikulum ya, termasuk di dalamnya tes maupun non tes. Di situ kan ada bagaimana model presentasi peserta didik, portofolionya gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ibu-ibu lagi ya. Bu Rofi, ayo, recommended kurikulum itu yang bagaimana, Bu? Oke, Bapak, terima kasih. Recommended kurikulum yang direkomendasikan oleh beberapa ahli. Jenisnya itu ya berasal dari beberapa ahli yang disarankan, misalnya berasal dari sumber yang berbeda, terus kemudian dari penelitian nasional, kemudian dari pembuat peraturan ataupun dari legislator. Nah, ini fokusnya pada konten dari kurikulum, terus kemudian setting keterampilannya, dan juga pendukung atau alat pendukung dari pendidikan yang diprioritaskan untuk diterapkan di kelas. Jadi mungkin kalau saya menangkap kesimpulannya itu ada beberapa ahli yang memberikan rekomendasi kurikulum untuk bisa diterapkan. Mungkin kita perlu memperbanyak referensi terkait kurikulum. Terus kemudian dari beberapa ahli yang direkomendasikan kita pilih untuk bisa diterapkan, dan itu agar apa ya
konten materi yang mau disampaikan itu juga bisa diserap oleh peserta didik, baik itu kognitifnya, psikomotornya maupun afektifnya. Baik, Bu Rofi. Para ahli atau peneliti terkait PISA, TIMSS gitu ya, peneliti dari bidang asesmen mengatakan Indonesia itu lemah di literasi, di numerasi gitu ya, data PISA, data TIMSS, data PILS gitu ya. Nah, akhirnya mayoritas merekomendasikan ke pemerintah, dalam ini menteri yang baru. Wah, literasi kita harus ditingkatkan, numerasi ditingkatkan. Selain literasi numerasi itu bagaimana ada ini ya materi otomasi ya kan, robotik ya. Selain itu big data ya, big data kan gitu kan. Itu semua adalah hasil kajian atau saran dari para ahli ya. Coba tidak ini ya, kita tidak ketinggalan ya. Makanya ini sedikit ini ya cerita ya. Saat ini kan Rusia menginvasi Ukraina ya. Memang apa ya? Kita tidak masuk ke ranah politik. Nah, saya buat yang identik itu begini. Cina itu kan ada peluang menginvasi Taiwan, tapi sampai detik ini tuh belum. Karena apa? Karena yang di sana itu adalah semikonduktor, itu adalah menguasai 90% pasar dunia. Jadi pabrik mau otomasi, itu kan bahan bakunya dari pabrik di Taiwan. Amerika juga begitu. Termasuk iPhone itu loh, yang dari Amerika, Apple, itu bahan semikonduktornya dari sana. Nah, sehingga dengan potensi yang ada itu, ya dampaknya luas kan itu kan. Nah, salah satunya ke politik, tapi kita tidak mau ke sana. Nah, berbekal dari itu ternyata begini ya, semikonduktor itu juga bagian dari fisika kan, itu betul-betul mempengaruhi dunia. Nah, coba Ukraina punya semikonduktor, nah, gitu ya, paling hebat di mana, di Eropa Timur ya, mungkin tidak mungkin seperti itu gitu ya. Nah, di bagian selatan itu si Rusia ingin merebut wilayah selatan, ya paling selatan di Semenanjung itu karena apa? Karena dia ingin bebas untuk ke pelayaran dunia. Nah, sementara kalau yang Rusia Timur, yang di utaranya Korea Utara atau baratnya Jepang itu kan tidak ramai. Ya, lah seperti itu ya. Makanya saat ini menteri yang sekarang itu banyak yang memperoleh masukan baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar. Itu sangat terasa itu ya. Oke, itu gambarannya untuk recommended kurikulum. Jadi akhir-akhir ini banyak yang diperoleh dari hasil rekomendasi. Nah, ini tambah menarik ini ya, masih banyak semuanya kebagian itu ya. Nah, Pak Arif Rahman ini hidden kurikulum yang bagaimana, Pak? Kalau sudah praktek ngajar, saya harapkan ya tahu ini ya, hidden kurikulum ya, silakan. Menurut saya kalau hidden kurikulum itu suatu kurikulum yang secara implisit Bapak diterapkan di sekolah, tetapi tidak tertulis secara nyata misalnya di rencana pembelajaran. Misalnya kalau di sekolah itu berkaitan dengan sikap mungkin Pak, atau mungkin penerapan norma seperti itu Bapak. Ya, oke ya. Di kalimat kedua juga ada di situ. Betul ya. Jadi sampai detik ini kita setuju ya, guru itu setuju sebagai ini ya, ajaran Ki Hajar Dewantara ya, ing ngarsa sung tulodo. Tapi apakah ada misalnya pernyataan di RPP itu nanti guru harus bertindak sebagai ing ngarsa sung tulodo? Paling kan bahasanya melakukan pemodelan gitu ya. Ya karena nanti sebagai contoh kan gitu kan. Bahkan yang ibu-ibu ya misalnya pakai model jilbab apa, pakai bros apa, bisa jadi muridnya nanti niru. Nah, kan gitu kan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hidden kurikulum ya, termasuk budaya ya, termasuk yang negatif ya. Nah, hal-hal negatif itu akan terbawa ke kelas gitu ya, model potongan rambutnya kan itu kan. Nah, sehingga pengembang kurikulum itu harus ini memikirkan ya, ada bagian yang tidak direncanakan. Kalau yang written kemudian tahu kurikulum itu tadi kan bagian yang direncanakan, tapi kalau yang di sini kan tidak direncanakan. Sehingga nanti sebagai guru itu Bapak Ibu menyiapkan banyak pesan moral. Nah, itu adalah contoh hidden kurikulum. Oke, saya percepat sedikit. Nah, sekarang ini Bu Putih ya, exclude kurikulum atau null kurikulum. Ini sempat saya singgung kapan hari ya waktu komentari apa ya dulu, pertanyaan atau jawaban dulu ya. Silakan Bu Putih.
Baik, Pak Nadi. Eksklusif kurikulum atau nul kurikulum itu disebut dengan kurikulum yang dikecualikan, yang disebut sebagai kurikulum nul. Ini mengacu pada konten apa yang tidak diajarkan dalam pembelajaran, di mana seringkali seorang pendidik itu percaya bahwa keterampilan itu atau konsep tertentu kurang penting dan tidak perlu dibahas. Sehingga terkadang apa yang ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja dapat membentuk siswa. Pada contohnya, siswa mungkin tidak diajari tentang perdebatan yang sedang berlangsung di antara para ahli di bidangnya, atau tidak didorong untuk berpikir kritis tentang sebuah kalimat. Jadi di sini kurikulum yang dikecualikan itu mengacu kepada sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting untuk dibahas dalam pembelajaran, Pak. Baik, saya beri contoh sederhana ya Bu Putih. 5M ya. Di KD-nya fisika itu ada nggak yang eksplisit bicara 5M? Itu tugas siapa itu? Misalnya anak-anak nanti kalau mengamati harus seperti ini loh ya, gunakan semua indera dan seterusnya kan itu kan. Nanti kalau mencoba itu begini ya. Nah, ini saya siapkan rubriknya. Nanti kalau menalar, maaf yang kedua tadi menanya gitu ya. Kemudian nanti bagaimana mengomunikasikan, cara berkomunikasi dan seterusnya. Padahal rata-rata KD keterampilan kan ada yang sampai ini ya, melakukan komunikasi. Nah, itu adalah contoh yang ini exclude, itu automatic. Dan dia bukan hidden kurikulum, bukan bagian budaya, bukan bagian tata krama ya. Tapi harus tetap di ini ya, diajarkan ya. Makanya kalau di sini certain skill bisa jadi kurang penting, tapi bisa jadi sangat penting ya. Nah, kalau di apa namanya KD yang 4 itu setelah melakukan percobaan tidak bisa mengomunikasikan baik tertulis maupun lisan, itu adalah ya sesuatu yang tidak berguna. Bagaimana teknik bagi peserta didik untuk merespon jawaban jika setuju ataupun bahkan tidak setuju, atau bahasa kitanya berdebat gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal di KD tidak ada, tapi guru itu harus mengarahkan ke sana. Makanya yang ahli kurikulum mengatakan maybe it not necessary ya to be covered atau does not need to be covered. Tapi sebenarnya itu penting kan gitu kan. Oke, bisa ya, dapat ya poinnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini mirip dengan yang tadi, yang thought tadi, ini learn ya, istilahnya dari sisi student. Kalau tadi kan dari sisi guru. Bu Aprilia silakan. Dari sisi siswa ya, learn kurikulum. Oke, learn kurikulum atau kurikulum yang dipelajari. Nah, kurikulum ini itu mengacu pada apa yang siswa tinggalkan dari suatu pembelajaran. Itu termasuk materi pelajaran dan pengetahuan yang mereka pelajari pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga dapat mencakup perubahan tambahan dalam sikap dan kesejahteraan emosional pada siswa, yang dimana guru itu perlu mengecilkan kesenjangan antara apa yang mereka harapkan yang siswa itu pelajari dan apa yang sebenarnya siswa itu pelajari. Jadi antara di sini guru itu sebagai apa ya, sering mengecilkan antara harapan siswa sama kebenaran siswa yang ada gitu. Ya, intinya gini loh ya, siswa itu kan punya ekspektasi. Nanti saya belajar fisika atau KD ini tuh seperti ini. Ini siswa yang baik ya. Nah, jadi ekspektasi siswa dengan apa yang diberikan guru itu harus sama. Nah, kalau tidak sama harus diperkecil gap-nya itu. Nah, saya punya pengalaman gini ya. Jadi saya itu ngambil mata kuliah Advanced Research in Physics ya. Jadi tahun ketiga waktu sekolah. Dosennya itu menawarkan, mahasiswanya cuma 6 ya. 6, 1 Indonesia, 1 Turki, yang 4 Taiwan. Ditanya begini, isi mata kuliah kita yang sudah saya rencanakan, ini berarti tahu kurikulum ya, versi dosen, itu adalah bagaimana riset fisika kontemporer.
Riset-riset fisika kontemporer itu ya aplikasi fisika di berbagai bidang. Bidang medis, bidang pertahanan keamanan, dan seterusnya. Tapi tidak melupakan adalah konsep fisika lanjut, yaitu modern kuantum fisik. Itu sudah disampaikan. Nah, sekarang saya tawarkan kepada kalian. Yang dari Taiwan itu 3 itu adalah guru gitu ya tadi. Lah yang 1 itu adalah kayak bekerja di industri gitu ya. Kalau nanti sudah doktor dia karirnya naik. Terus yang Turki itu calon dosen, belum dosen, kemudian saya dosen. Nah, kami diberi kesempatan untuk ini tadi, memberikan ekspektasi. Saya kan sebagai student. Ya saya katakan, jadi karena mayoritas guru, tetap ilmu keguruannya ada. Tapi nanti kami ingin belajar yang modern kuantum fisik. Nah, kemudian teman saya dari Turki penasaran, waktu itu kan baru presidennya ganti itu ya. Katanya teacher di sini tuh pinter merancang ini ya, teknologi tingkat ini. Kemudian profesor itu pernah ini pengendali tank ya, rudal tidak antar benua sih, tapi ya antar negara kan itu. Bisa kan nggak dipraktekkan? Nah, akhirnya dengan berbagai ekspektasi itu kuliahnya ya tetap dijalankan selama 15 kali. Singkat cerita, saya nerima materi kuantum, ya. Kemudian nerima bagaimana aplikasi pendidikan fisika di keguruan di sekolah. Kemudian diajari bagaimana membuat bom ya, mulai bom tepung sampai nanti kalau diganti paku ya berarti kayak bomnya teroris di Indonesia kan gitu ya. Bagaimana menjinakkan, bagaimana menguji coba. Jadi semuanya tercover. Itu sebagai learn kurikulum yang saya ceritakan. Jadi harapannya itu ada gap. Makanya mulai jenjang SD ke atas sebenarnya anak-anak ditanyai. Kira-kira kalau kata SD ya, belajar pecahan ini nanti yang kalian ekspektasikan, kalian harapkan nanti kalau sudah di rumah apa sih? Nah, misalnya bisa bagi kue dengan adik, bisa bagi kelereng dengan adik, lah kayak gitu loh ya, apalagi sampai di level tinggi. Itu adalah gambaran terkait learn kurikulum. Baik, berikutnya adalah Bu Devian. Ya, ini semuanya kebagian kelihatannya ya. Yang nggak kebagian sesi ini berarti sesi berikutnya nanti. Phantom. Nah, Phantom kurikulum. Dulu sempat saya singgung ini yang kaitannya sama Phantom atau media ya. Silakan. Bu Devian. Waktu untuk Anda. Ya, silakan. Bu Devian mana suaranya? Ya, silakan. Halo. Iya, Bapak. silakan. Jadi Phantom kurikulum di sini bermakna sebagai dysmetric prevalent in untracked exposure to any type of media. Jadi di sini ada beberapa tipe dari media. Seperti itu, Bapak. Kemudian di sini juga memiliki komponen dan pesan bermain dari sebuah bagian yang dikulturasi dari peserta didik untuk mendominasi metakultur. Jadi kebiasaan. Ya, kalau dengan bahasa Anda sendiri. Jadi kalau diterjemahkan jadi tidak enak ya. Karena bahasa Inggrisnya kalimat majemuk kompleks. Coba kalau bahasanya sendiri apa maksudnya ini? Artinya apa? Artinya media itu menjadi peran utama, ya kan, dalam menyampaikan pesan kurikulum. Betul atau tidak? Ya. Mana Devian tadi? Jadi melalui media itu kan ini ya, banyak acara di kegiatan kita ya. Termasuk akhir-akhir ini mulai presiden sampai ke bawah, percayakan kepada BMKG, ya kan? Mayoritas kan bilang begitu. Pertanian harus melihat webnya BMKG, mengikuti beritanya BMKG, itu kan penting. Nah, ini termasuk ini materi atau konsep-konsep fisika ini ya, iklim kebumian itu.
Mengapa itu penting? Ya, berbantuan media di running text-nya itu beberapa media nasional. Ya karena banyak orang tidak menggunakan secara maksimal. Lah, Phantom Kurikulum itu peran media, maksudnya any type of media ya berbagai media, bisa radio, bisa TV. Seperti hari ini tadi yang rata-rata di radio SS itu bicara tentang kelangkaan Pertalite gitu ya. Kok bisa ya setelah Pertamax ini naik harganya signifikan itu. Nah, itu juga pesan ya. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan kurikulum sekolah? Lah itu kan sangat jelas di pelajaran ekonomi. Guru kalau tidak memberikan contoh terkait ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, kebangetan kalau tidak ngasih contoh yang tadi kasus itulah. Guru fisika juga begitu. Nah, jadi menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. Nah, itu harapannya. Nah, peran media. Ya media itu tidak hanya TV ya, jadi Instagram atau apa itu ya semuanya. Karena apa? Sekarang itu eranya enkulturasi gitu ya. Jadi siswa itu sangat dekat dengan budaya di sekelilingnya. Makanya di situ dikatakan predominan metaculture. Nah, saya yakin ini yang calon guru atau sudah guru itu lebih banyak ke kan, baca media sosial gitu ya daripada baca buku kan saat ini ya. Saya yakin begitu ya. Nah, ini bagian dari Phantom Kurikulum ya sudah tidak bisa dihindari. Tahun 2014 itu ahli kurikulum dari Brasil, bukunya sangat tebal ya, warna merah kayak seragamnya anak SD itu merah hati gitu ya. Itu bukunya sangat tebal, Handbook of Curriculum. Nah, itu sudah memprediksi. Jadi ke depan itu apa yang di media yang paling cepat ya, tidak harus di googling gitu ya. Ya itu yang sangat mempengaruhi. Itu pesan moralnya. Oke, sekarang saya minta Bu Kartika ya. Masih ada Bu Kartika, mudah-mudahan. Oh, masih ada. Retorikal, Bu. Ya. Oke, silakan. Ya, Pak Nadi. Untuk rhetorical curriculum ini elemennya elemen untuk kurikulum rhetorical ini berasal dari pemangku jabatan ya dari sekolah masing-masing, school official, administratornya, atau dari politician ini. Ya. Ibu mengikuti ini ya, salah satu anggota Komisi 10. Ya. Komisi 10 DPR itu kan ngisi ini ya, bagaimana sukses menjadi guru besar. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kemudian juga yang kesehatan, mengapa ya mantan menteri. Nah, mantan menteri itu kok bisa dipecat kasarannya dari ID kan itu ya. Nah, padahal banyak tokoh itu mempercayai kan itu kan, nah, tanpa menyebut nama. Apakah ada masalah dengan kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia kan gitu kan? Nah, itu ada pernyataan itu kalau baca Kompas itu ya. Lah, itu juga mempengaruhi. Tadi jelas para politikus ya, itu kan politician tadi ya. Itu mempengaruhi. Ini adalah contoh rhetorical kurikulum. Sebagai contoh gini ya, ini kan karena COVID ya. Selain COVID itu kurikulum kita kan sudah hampir 10 tahun. Mau tidak mau kan harus berubah. Itu kan pengaruh dari policy maker ya. Tidak umum kalau tidak 10 tahun itu nggak berubah. Rata-rata 10 tahun. Ya bahkan sejarah Indonesia itu ada yang kurang dari 10 tahun. Itu nanti yang ditawarkan. Loh Pak, bagaimana kita kalau sebagai guru ya tetap kita singgung hal-hal yang mulai hidden sampai retorikal itu karena ini adalah tipe kurikulum yang sinergi apapun nama kurikulum kita kan gitu kan. Oke, terima kasih Bu Kartika ya. Jadi itu ya saudara-saudari ya inti dari rhetorical kurikulum. Nah, setelah Bu Kartika ini masih ada lagi, saya minta Bu Faradila. Belum kan tadi ya? Nah, Faradila silakan. Concomitant kurikulum. Nanti saya minta Bu Faradila ngasih contoh ya ke depan, misalnya sebagai ibu gitu di rumah seperti apa ini concomitant kurikulum itu ya. Iya Pak, saya di sini mau menjawab untuk
pertanyaan Pak Nadi yang bagaimana misalkan nanti jikalau sebagai ibu untuk menerapkan yang concomitant kurikulum ini. Untuk dari pendapat saya pribadi, karena saya belum sebagai ibu, jadi masih melihat, maksudnya kayak keadaan yang sekarang, terus lingkungan di sekitar saya, yang pasti kalau dari saya sendiri itu semua tentang pendidikan itu enggak dititik beratkan kepada guru. Jadi meskipun nantinya kan memang di sekolah itu siswa lebih banyak interaksi pendidikannya kan dengan guru, tapi untuk pendidikan karakter seperti pendidikan moral, lalu untuk melatihkan apa ya, kayak akhlaknya itu kan dari orang tuanya. Jadi menurut saya kalau sejak kecil tuh dari anak sendiri itu sudah dibiasakan untuk kesehariannya itu kayak dijadwal begitu. Jadi mereka itu biar lebih disiplin, nanti kalau sekolah itu sudah terbiasa. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Haradila. Ya, Jerman itu kan terkenal dengan pendidikan yang bagus, gitu ya. Bahkan gratis, gitu ya. Kalau Anda ingin lanjut S3 di sana, silakan, gitu ya. Akan tetapi begini ya, jumlah dokter atau orang Jerman sendiri yang ingin studi lanjut itu kalah dengan negara Eropa lainnya. Loh kok bisa gitu ya? Padahal kita aja akreditasi internasional kan acuannya Jerman. Jadi pendidikan fisika sudah 5 tahun terakreditasi ASIN gitu ya. Kemudian yang prodi fisika ini masih menunggu hasil gitu ya. Lah kok bisa? Lah di sisi lain Israel itu bisa dikatakan ya, itu ada artikelnya saya pernah baca versi bahasa Inggris. Israel itu hampir tiap RT itu ya yang belum dokter bisa dihitung coba. Kalau kita bisa jadi sa-RT kalau sing dokter kan gitu ya. Nah, kalau di RT-nya Pak Eko bisa jadi Pak Eko saja. Mungkin yang lain pebisnis saya cukup S1 aja kan gitu kan. Nah, di sana itu seperti itu. Sehingga ini gini. Jadi apa yang dipelajari anak-anaknya dari sekolah itu bisa dikontrol. Ya contoh kalau fisika ya, ini tapi karangan saya ya. Ini enggak ada yang di tadi yang saya baca di artikel itu gini. Bisa jadi gini, anak sana pulang sekolah itu gini, kamu tadi belajar suhu dan kalor, saya lihat ya, sekarang bantu ibu memasak. Nah, di sini prinsip-prinsip fisika apa yang terjadi lah. Itu guyonannya bisa jadi seperti itu lah, dokternya sangat banyak, nggak terhitung kan gitu ya. Oke, itu hanya contoh ya yang ini. Ya, saya yakin negara lain juga luar biasa. Itu adalah concomitant kurikulum. Nah, itu adalah 12 slide sama ininya yang bisa saya awali. Saya kembalikan ke Pak Eko dulu, saya sambil nyiapkan filenya, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Nadi. Ini menarik sekali. Memang informasi yang sampai Pak Nadi sangat penting ya, terkait dengan bagaimana kita bisa berpikir tentang kurikulum secara realistis. Kadang-kadang kan kita hanya melihat dari apa yang sudah dibuat, tapi tidak pernah tahu tentang bagaimana historinya kita untuk bisa mendesain dan mengembangkan kurikulum. Nah, sebelum Pak Nadi akan sampai pada informasi berikutnya terkait dengan pengembangan kurikulum, maka saya akan memberikan satu contoh model kurikulum yang terbaru yang sempat kemarin saya ikuti di kegiatan LPMP waktu itu. Nah, ini saya rasa nanti mungkin teman-teman bisa mencocokkan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Nadi tadi, kira-kira mana yang merupakan hidden kurikulum, mana yang merupakan phantom kurikulum, dan seterusnya. Menunjuk sebentar Pak Nadi biar seimbang begitu. Ya, saya harus membuka WA dulu sebentar. Yang jelas kalau dilihat dari apa yang sudah kita lihat di kehidupan sehari-hari, memang rasanya sekarang sudah semakin luwes ya kurikulum yang dikembangkan di negara kita. Jadi kalau dulu kita mungkin masih begitu kaku dalam mengorientasikan
kurikulum terhadap subjek matter. Namun sekarang karena banyak pertimbangan, salah satunya adalah seolah-olah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang kering gitu ya, karena dia belajar tapi seolah dia tidak tahu apa-apa, dia belajar tapi dia tidak ngerti apa-apa, apalagi pada saat dikaitkan dengan sikap dan perilaku. Dan itu yang kelihatannya menjadi referensi baru dalam mengembangkan kurikulum-kurikulum yang ada sekarang. Bahkan mungkin di beberapa saat kemarin sempat saya lihat banyak kakak kelas Bapak Ibu yang mencoba untuk menawarkan model-model kurikulum yang lebih didekatkan pada kearifan lokal, ya kan? Kemudian didekatkan pada nilai-nilai dan seterusnya. Dan saya rasa itu menarik sekali karena itu menggambarkan bahwa kurikulum kita ini sangat adaptif ya, bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi. Ini saya letakkan di grup sebentar, nanti baru kita akan buka. Ini PowerPoint yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Saya rasa mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang sudah melaksanakan praktek atau menjadi guru di sekolah mungkin sudah mendapatkannya. Tapi saya lihat cukup menarik untuk kita bisa cermati bersama-sama tentang kebijakan kurikulum. Ya, silakan dilihat di grup. Kemudian akan saya coba tayangkan di sini. Mohon izin share screen ya Pak nanti ya. Nggih, monggo Pak. Nggih. Belum muncul ya Bapak Ibu ya? Belum, Bapak. Atau mungkin dibantu Bu Kartika untuk ditayangkan, Bu Kartika. Boleh, saya share screen kan. Iya. Yang kebijakan kurikulum ya, Pak ya?
Ya, kebijakan kurikulum. Ya, ini untuk menerjemahkan berbagai informasi yang disampaikan oleh Pak Nadi tadi terkait dengan isu autentik yang sekarang sedang kita nikmati begitu ya, sebagai satu upaya untuk segera menyelesaikan semua capaian yang mungkin dirasa selama ini menurut pertimbangan Mas Menteri kita relatif masih tertinggal. Nah, konsep yang ditawarkan adalah konsep kurikulum merdeka, ya kan, dengan berbagai pertimbangan seperti yang ada dalam slide ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat dan mencermati gitu ya, terkait dengan dasar-dasar yang muncul dalam rangka melandasi lahirnya kurikulum merdeka. Jadi mungkin kalau kita lihat di situ ada Permendikbudristek ya, nomor 5 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan ya. Terus kemudian ada Permendikbudristek nomor 7 tentang standar isi dan seterusnya. Ya, yang jelas seperti yang sampaikan Pak Andre tadi memang ya kurikulum itu harus mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang sedang berkembang di masyarakat. Namun perubahannya seperti apa? Ternyata pemerintah dalam mendesain kurikulum itu ada pertimbangannya, ada dasarnya. Jadi semuanya diorientasikan pada konteks yang sekarang menjadi pertimbangan gitu ya. Mengapa harus muncul sebuah kurikulum merdeka? Berikutnya, Bu. Nah, dalam pemulihan pembelajaran kita mendapatkan keleluasaan. Nah, ini juga merupakan salah satu keluasannya atau kelonggaran yang ditawarkan oleh pemerintah kita. Jadi kita diberikan 3 pilihan. Jadi kita bisa menerapkan kurikulum 2013 secara penuh, yang kemarin sebagian sekolah masih melaksanakan begitu ya, atau menerapkan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau menerapkan kurikulum merdeka. Jadi merupakan satu gambaran bahwa kurikulum yang ditawarkan sekarang itu relatif lebih fleksibel, lebih luas. Nanti silakan teman-teman semua mengidentifikasi dari apa yang disampaikan Pak Andre tadi mana yang sesuai, yang relevan. Nah, terus kita lihat satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Ini terkait dengan mekanismenya begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini mereka mendapatyang keleluasaan, walaupun mungkin nantinya akan sama-sama mengacu pada kurikulum merdeka, tapi mereka diberikan kesempatan yang leluasa, yang ya, mungkin yang lebih tahu ya seperti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut. Ya. Terus yang berikutnya, nah, ini adalah keunggulannya. Jadi ini merupakan pertimbangan mengapa sekarang harus menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama dinilai lebih sederhana dan mendalam. Ya. Jadi fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi beserta diri pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nah ini kalau misalnya dikaitkan dengan prinsip kurikulum yang mana tadi kira-kira? Bisa ditemukan? Ya, mungkin nanti silakan dilihat kembali ya. Jadi adalah keunggulan kurikulum merdeka yang ditawarkan sekarang. Terus berikutnya Bu Kartika, nah, lebih merdeka. Jadi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang mungkin dinilai sangat luas gitu ya, sangat luas. Jadi kalau dulu zaman saya, zaman Pak Nadi, zaman Bu Kartika, mungkin kan kita diarahkan. Jadi misalnya di SMA waktu itu saya masih ingat ada 4 jurusan. Ada jurusan fisika, ada jurusan biologi, ada jurusan sosial, ya, terus kemudian ada jurusan bahasa.
Nah, kita diarahkan ke sana. Kemudian pada saat seleksi itu dilihat nilai eksaknya. Jadi kalau nilai eksaknya rendah, maka otomatis larinya ke IPS atau ke bahasa. Jadi di situ ada nuansa bahwa jurusan IPS dan bahasa itu merupakan apa ya, frustasi terminal ya. Jadi terminal frustasi. Jadi anak-anak yang tidak lolos di bidang IPA, maka mereka akan lari ke IPS ataupun ke bahasa. Nah, hal seperti itu akhirnya sekarang disadari bahwa sangat tidak menguntungkan karena sekarang ini orang yang sukses tidak mesti orang dari IPA, dari bidang IPA. Sekarang ini orang yang sukses itu ya semuanya bisa sukses selama mereka bisa melaksanakan proses hidup dengan benar begitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Artinya dalam konsep kurikulum yang baru sekarang sudah tidak ada peminatan. Jadi siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi saya rasa lebih merdeka lagi. Jadi kalau dulu kita diarahkan, sekarang diberikan keleluasan untuk memilih. Jadi siswa nanti akan bisa memutuskan mengambil mata pelajaran itu sesuai dengan keinginannya. Sehingga bisa jadi campur-campur gitu ya. Sehingga tidak ada lagi jurusan IPA IPS di sekolah itu. Mereka bisa mengambil bidang-bidang yang mereka senangi. Ya, apakah itu merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi siswa atau tidak? Karena ini masih merupakan sebuah konsep awal, maka nanti akan kita lihat. Namun Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi itu masuk karakter yang mana atau tipe yang mana. Terus kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi guru akan mengajar sesuai dengan apa yang ingin mereka capai. Sehingga nanti ada peluang bahwa guru tidak lagi mengcover semua bidang ya, semua capaian pembelajaran. Namun bisa jadi guru itu akan mengidentifikasi dan membagi tugas untuk mereka. Misalnya untuk guru IPA, maka sesuai dengan capaian pembelajarannya, mereka bisa membagi. Misalnya untuk capaian pembelajaran untuk materi-materi tertentu bisa pada guru A misalnya. Untuk materi yang pada guru B misalnya, dan seterusnya. Terus kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan peserta didik. Ini yang beberapa kali sempat saya singgung waktu awal kurikulum 2013. Waktu itu kami diminta untuk mendampingi mendampingi kabupaten kota ya di KTSP waktu itu dalam menerapkan kurikulum. Nah, di situ tampak bahwa seolah-olah wali siswa ataupun siswa sendiri itu bingung dalam memilih sekolah. Jadi mereka masih terobsesi dengan ranking begitu ya. Jadi mereka akan berlomba-lomba bersaing untuk memilih sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang bereputasi bagus. Seperti kalau di Surabaya ada SMA 5, SMA 2, SMA 15, dan seterusnya. Namun dalam konsep ini, maka semuanya akan mulai bergeser. Jadi sekolah akan memiliki keunggulan masing-masing. Dan itu menjadi sasaran. Ya, menjadi sasaran. Siswa bisa memutuskan untuk sekolah di sekolah-sekolah tertentu sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan keinginannya. Berikutnya, Bu. Nah, lebih relevan dan interaktif. Bapak Ibu semuanya, mungkin yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita melihat perkembangan ya situasi yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf ya kalau kita amati perilaku siswa kita, anak-anak didik kita kadang-kadang tidak mencerminkan perilaku siswa yang ya mungkin harapannya sebenarnya harus representasi sikap yang baik. Tapi kadang-kadang tidak sedikit dari anak-anak kita yang malah menjadi motor untuk beberapa masalah sosial. Nah, ini sangat tidak diharapkan sebenarnya, ya kan? Nah, kita bisa lihat keunggulan kurikulum Merdeka ini
pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harapannya bisa diwujudkan, begitu ya. Jadi kalau kita lihat profil pelajar Pancasila seperti apa, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ya. Kalau masih belum, bisa mencari informasi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Saya soalnya ini singkat saja saya sampaikan karena saya hanya nyambung dari apa yang disampaikan Pak Nahdi tadi. Tapi intinya orientasinya sudah lebih didekatkan dengan lingkungan ya, dengan masalah real yang berkembang di masyarakat. Jadi seolah-olah sekolah tidak lagi berperan sebagai tempat eksklusif yang tidak tersentuh gitu ya, tapi sekarang semuanya bisa mengontrol. Ini salah satu pengalaman menarik waktu saya berkunjung di Jepang beberapa saat yang lalu, diberikan kesempatan menyaksikan proses pembelajaran di kelas gitu ya. Begitu santainya mereka atau siswa mereka bisa belajar, begitu rileksnya guru berinteraksi dengan siswanya, walaupun dilihat banyak orang dalam konteks lesson study, itu menggambarkan bahwa nuansa belajarnya sangat rileks gitu, sangat nyaman, sangat enak. Dan apa yang dibicarakan benar-benar meaningful, jadi sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, jadi tidak mengada-ada. Berikutnya. Oke, jadi mungkin itu yang menjadi poin-poin penting saya rasa terkait dengan kebijakan kurikulum yang baru. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak terlalu utuh, tapi paling tidak menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kurikulum juga ada kebijakan-kebijakan yang dipertimbangkan begitu ya, dalam rangka mempersiapkan dan dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat. Mungkin itu Pak Nadi, tambah dari saya sedikit. Moga Pak Nadi, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, ini kan sebenarnya kurang 7 menit mungkin menurut ini aturan puasa. Karena memang di minggu ke-9 saya yakin Pak Eko dan saya ini ritmenya sudah berubah karena komposisi. Kalau dulu sebelumnya saya habis ngajar dengan Pak Eko nganggur saya, tapi yang sekarang mulai ngajar. Ya, ini sedikit Bapak Ibu ya, saya jelaskan terkait bahan yang saya share barusan itu tadi. Sudah terlihat ya. Jadi di chapter 16 ya, ini buku utuhnya saya lupa, ini masih saya cari, tapi ya terus terang ini adalah apa yang saya pelajari waktu sekolah. Jadi mahasiswa S2, S3 banyak sama kalau bicara kurikulum saat itu ya, cuman proyeknya aja yang beda. Kalau mereka itu hanya paper and pencil, UTS sama UAS ada gitu ya. Kalau kami ya bagaimana dari kurikulum itu menghasilkan paper lah. Kalau saya alhamdulillah dimuat di JPII ya. Yang satunya itu ada di ini di mana itu Polandia ya. Nah, jadi kalau di chapter 16 ini organisasinya bagus ya. Bapak Ibu kita sebenarnya fokus di ini loh, model of curriculum development yang hari ini. Tapi jangan lupa yang lain ya dibaca ya, nanti dibaca ini ya. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu baca semua, tapi yang ingin saya kenalkan di sini itu adalah yang 16 ya. 16 poin berapa tadi ya? Yang technical tadi. Poin 1 ya. Nah, ini. 16.7 liru, 1671 ya. Jadi model of curriculum development. Yang pertama itu adalah kita kenal dengan model technical scientific gitu ya. Nah, model ilmiah yang lebih ke arah teknis. Nah, siapa saja tokohnya? Nah, yang pertama itu adalah Taba ya. Hilda Taba. Nah, ini Prof Prabowo ini seneng kalau bahas ini ya. Nah, ini iya Hilda Taba. Nah, di dalamnya itu seperti apa modelnya? Nah, ini ya. Jadi dikenal dengan model akar rumput ya. Nah, grassroots model. Nah, jadi tahapannya ini loh Bapak Ibu, diagnosis of need. Jadi kalau buat kurikulum itu ini pikirkan gitu ya. Diagnosa kebutuhannya apa sih? Nah, ini penjelasannya ya. Kemudian tujuannya harus diformulasikan, kontennya harus dipilih. Kemudian kontennya diorganisasikan ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan beberapa PPT ya, intinya dari sini, ini buku asli teorinya gitu ya. Kalau PPT ini dibentuk ulang dalam bentuk gambar, itu yang pertama ya. Nah, sampai pada evaluasi. Nah, nanti kalau yang model yang kedua, ya ini agak berbeda ya. Nah, lihat ini ya. Nah, ini terkenal dengan apa ya istilahnya
penekanan pada ini tujuan gitu ya. Nah, basis formulating educational aid. Jadi ini yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga itu Hankins gitu ya. Nanti Ibu eksplorasi ada tujuh tahapan, mulai mengkonseptualisasi kurikulum sampai ini maintenance itu butuh. Kebetulan ini dikasih gambar ya. Nah, kalau yang ini ya. Ini dari yang ketiga. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang ini ya, Goodlet ya. Nah, kemudian yang ketiga ini gambarnya dari ini ya, Hankin tadi ya, layang ini gambar. Nah, kalau yang tadi berbasis technical, kalau yang ini non technical ya. Kalau yang non technical itu siapa saja lah ini ya, ada Open Classroom Model, ada Weinstein, ada Fantini, ada Roger. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa semua teori yang ada di sini itu bermuara dari apa yang siapa yang disebut sebagai Ralph Tyler. Pernah mendengar ya Ralph Tyler? Coba sekarang di googling apa yang identik dengan Ralph Tyler itu apa? Ya. Apa Bapak Ibu ya? Yang identik dengan Ralph Tyler itu apa ya? Assessment dan penilaian, Pak. Ya, jadi ada komponen atau ada pertanyaan yang dikemukakan oleh Ralph Tyler sebelum mengembangkan kurikulum. Coba ditemukan apa yang pertama, Bapak Ibu? Nah, kan gini ya, kalau googling itu ya. Nah, ini harus diketahui ya, jadi Ralph Tyler. Ralph Tyler model ini orangnya kan, nah, American Educator ya. Biasanya kalau ingin cepet ya cari yang versi gambar kan gitu ya. Itu tadi kan orangnya. Nah ini Tyler Basic of Curriculum. Nah coba kalau di sini ini gambar orangnya ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah fondasi kurikulum di dunia ya. Jadi orang yang mengembangkan kurikulum itu ya itu tidak terlepas dari 5 fase ini ya. Jadi mendesain gitu ya, menganalisis, mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi. Nah, ini berangkat dari pertanyaan yang dia kemukakan ya. Jadi sebelum ini bagaimana cara mendesain kurikulum atau desain kurikulum apa yang cocok dengan peserta didik masa kini ya, masa saat itu. Kemudian bagaimana kita memberikan analisis pada kurikulumnya kan itu ya. Nah, ini kalau lihat ini siklusnya ini kan ini ya. Seperti ini design, development, implementation, analysis, kemudian semuanya bermuara ke evaluation. Mungkin itu dulu Pak Egong ya. Ini kurang 1 menit ya. Biar Bapak Ibu diskusi dulu ya ini dengan timnya. Insya Allah yang minggu depan itu saya masih bisa ini ya ngasih pengantar. Tapi berikutnya sebenarnya mulai ini Bapak Ibu peserta ini yang mulai presentasi ya. Nah jadi diambil sisi lebihnya apa ya. Ya monggo itu tadi yang PDF bisa sebagai ini ya bahan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Nadi. Jadi Bapak Ibu sekalian merespon apa yang disampaikan Pak Nadi, silakan Bapak Ibu mempersiapkan desain kurikulumnya. Mungkin minggu depan masih ada waktu, karena minggu depan mungkin saya dan Pak Nadi masih mempresentasikan tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, setelah itu di pertemuan berikutnya Bapak Ibu sudah secara bergantian untuk mempresentasikan desain kurikulumnya sesuai dengan konten apa yang ingin diintegrasikan ya dalam kurikulum tersebut. Jadi kita berharap banyak ide-ide segar, ide-ide kreatif dalam pengembangan kurikulum yang nantinya insya Allah akan kita bukukan gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu karya kreatif dari kita semua. Paling tidak untuk mata kuliah pengembangan kurikulum ke depan sudah ada patokannya. Terus terang saya mungkin lebih ini ya, kalau terkait dengan kurikulum IPA mungkin Pak Nadi yang lebih banyak berkecimpung waktu di Taiwan dulu. Ya waktu itu saya juga sudah membidangi Fong Pai untuk ngawal saya, tapi ternyata saya harus pulang duluan gitu ya. Jadi saya tidak sempat banyak belajar tentang konsep kurikulum di luar negeri. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ini kita saling melengkapi. Mungkin dari beberapa catatan yang disampaikan Pak dan saya bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu bisa menghasilkan karya desain kurikulum yang lebih baik
bagus. Terima kasih Pak Nadi, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga semuanya sehat. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu. Mohon izin. Pamit dulu.